Sementara pemirsa, lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan pada libur panjang, periode Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek. Jalan menuju Taman Safari di kawasan Puncak pun terpantau padat merayap, sementara rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan sejak pagi. Kemacetan di Jalan Raya Bogor terjadi akibat tingginya volume kendaraan menuju objek wisata di area puncak seperti Taman Safari. Untuk mengatasi kepadatan, petugas menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ke arah puncak sejak pukul 7 pagi. Sementara itu, kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dialihkan ke jalur alternatif. Pada musim liburan, kawasan puncak masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk menghabiskan libur panjang dengan berbagai objek wisata yang tersedia. Pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang, Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Para pengunjung ini terus berdatangan, maksud kami penumpang ini untuk kembali ke kampung halamannya, menikmati libur panjang. Dan berikut laporan reporter Kevin Pakan. Ya pemirsa, memasuki hari ketiga libur panjang dari Isra Miraj dan juga Tahun Baru Imlek, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau masih ramai. Dapat disaksikan pemirsa, saat ini sejumlah penumpang ini terus berdatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk bisa kembali ke kampung halaman mereka malam hari ini. Dimana kalau kami melihat pemirsa, situasi meskipun ramai namun petugas yang ada di lokasi ini terus melakukan penjagaan yang ketat agar dapat mengatur para penumpang agar bisa mengantre kemudian mencetak tiket atau kartu mereka. Memang berdasarkan data pihak dari PT KAI bahwa sampai dengan malam hari ini atau memasuki hari ketiga ada sebanyak 20.700 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Meskipun ramai namun bila dibandingkan dengan hari kedua, masa libur panjang ini mengalami penurunan yang sedikit, yang mana hari kedua kemarin ini ada sekitar 21.000 penumpang yang akan melaksanakan keberangkatan melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta. Tentunya pastikan sesuai dengan tiket atau jam di tiket kereta api Anda. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Safari menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan di libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek. Dan berikut laporan reporter Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan, Yudi Richard. Libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga dan kerabat. Nah, salah satunya di sini di Taman Safari Indonesia yang masih menjadi primadona wisata masyarakat ya. Di sini selain mereka bisa mengenalkan anak-anaknya kepada satwa atau hewan yang ada di sini, ini ada 3.000 satwa dari 300 spesies yang berbeda, bisa interaksi langsung, bisa memberi makan dan banyak aktivitas lainnya. Nah, salah satu aktivitas lainnya yang spesial hanya ada di periode Imlek, ini ada penampilan-penampilan spesial seperti yang ada di belakang saya ini. Ini penampilan spesial yang ada pada periode Imlek ya. Nah, ini masyarakat yang membawa anak-anaknya antusias untuk berfoto bersama, untuk melihat penampilannya karena berbeda-beda dari pagi sampai malam hari. Karena kalau hari biasa di Taman Safari Indonesia buka hingga pukul 5 sore, namun pada libur panjang periode Isra Miraj dan Imlek ini buka hingga pukul 11 malam. Nah, terutama satwa yang memang hidup pada malam hari. Nah, ini bisa menjadi edukasi ya bagi masyarakat yang membawa keluarganya, membawa anak-anaknya untuk berlibur, salah satunya di Taman Safari Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan dan Yudi Richard melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, seluruh masyarakat menghabiskan waktu berlibur di berbagai tempat, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Pengunjung rela datang jauh-jauh untuk menyaksikan hewan primadona di Ragunan, sekaligus memberikan edukasi terhadap anak-anak. Memanfaatkan libur panjang, seluruh masyarakat menghabiskan waktu berlibur di berbagai tempat.
Salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Warga antusias datang ke tempat ini bersama sanak keluarga untuk melihat secara langsung satwa yang dilindungi. Mulai dari gajah hingga jerapah yang menjadi hewan primadona. Berdasarkan data dari Taman Marga Satwa Ragunan, hingga Minggu sore, sebanyak 22.300 lebih pengunjung datang ke kebun binatang di selatan Jakarta ini. Selain melihat hewan langka, para pengunjung datang sekaligus memberikan edukasi terhadap anak-anak. Taman Ragunan ini sekaligus wisata edukasi karena selain banyak binatang yang langka, juga banyak informasi-informasi tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dari harga masih terjangkau ya, jadi harga masih merakyat. Dan ini kan cari yang deket-deket aja lah, gitu kan. Dekat, udah gitu, harga terjangkau. Tak hanya melihat binatang, para pengunjung juga rekreasi bersama keluarga, menikmati suasana hijau kebun binatang Ragunan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat, khususnya warga Jakarta nih, untuk menghabiskan waktu libur panjang. Masyarakat dapat mengelilingi miniatur Indonesia, menaiki wahana, hingga menonton pertunjukan tari tradisional. Momen libur panjang akhir pekan kali ini banyak dimanfaatkan warga mengunjungi sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Selain bisa melihat miniatur kepulauan Indonesia, pengunjung juga bisa menikmati sejumlah wisata edukasi. Banyak masyarakat yang memilih Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat wisata favorit, lantaran selain dekat, harga tiket Taman Mini Indonesia Indah juga terjangkau. Tidak hanya dapat mengunjungi rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia, pengunjung juga dapat menikmati suguhan tarian-tarian adat Indonesia. Kita kesini karena memang rumah kita kan di Tangerang Selatan ya, jadi relatif lebih dekat, terjangkau juga ya dibandingkan liburan ke luar kota lain ya, kayak Bandung sama Bogor tuh udah macet banget ya, jadi Taman Mini kayaknya paling ideal deh untuk jarak tempuh ke sini. Selain karena memang tiketnya lebih murah juga sih. Selain itu terdapat event wisata kuliner yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Di libur panjang ini, Taman Mini Indonesia Indah juga menyuguhkan pertunjukan barongsai yang akan diadakan pada 29 Januari mendatang. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan.